Perkenalkan, nama saya Hasan Silak, NPM saya 218311027. Di sini terkait dengan tugas kelompok kami dari kelompok saya sendiri kelompok 3. Saya akan membahas topik yaitu dimensi politik pemerintahan kawasan Asia Timur. Nah, di sini di dimensi politik pemerintahan di kawasan Asia Timur sendiri itu banyak dinamika atau dimensi-dimensi yang terjadi di kawasan Asia Timur. Nah, di sini saya sendiri coba akan membahas tentang dimensi politik pemerintahan di kawasan Asia Timur. Pertama, di sini dimensi politik pemerintahan kawasan Asia Timur yang pertama itu soal ketegangan antara geopolitik dan keamanan di isu Taiwan dan Tiongkok. Nah, di sini dari isu Taiwan dan Tiongkok sendiri, dari Tiongkok sendiri menyatakan bahwa soal kemerdekaan atau hak legitimasi yang diterima dari Tiongkok soal kedaulatan di negara Taiwan itu sendiri dia mengakibatkan dimensi atau pemerintahan yang turun naik atau bermasalah karena dari Tiongkok menganggap Taiwan atau wilayah Taiwan sendiri sebagai wilayah yang berdaulat dengan Tiongkok, sedangkan Tiongkok sendiri Taiwan sendiri dia berdiri dengan nasionalismenya sendiri dan juga mengatakan bahwa kami adalah wilayah atau negara yang berdaulat sendiri atau terlepas dari negara Tiongkok. Nah, di satu sisi ini juga menjadi dimensi gelombang atau masalah yang diciptakan dari soal geopolitik maupun keamanan. Nah, yang berikut adalah dimensi pemerintahan politik di kawasan timur, yaitu tentang ketegangan geopolitik dan keamanan dalam negara Korea Utara dan program nuklirnya. Nah, program nuklir dari Korea Utara sendiri menjadi ancaman bagi Korea Utara yang menimbulkan ketidakstabilan dalam regional. Nah, di sini sendiri program nuklir dari Korea Utara sendiri adalah program yang dilakukan oleh Korea Utara itu sendiri menimbulkan masalah dalam ketidakstabilan regional yang serius. Kenapa? Karena faktor itu faktor ambisi dari pemimpin Presiden Korea Utara yang melihat bahwa program nuklir sendiri itu adalah sumber kekuatan maupun legitimasi. Nah, dari program selain itu, dalam ketidakpastian politik internasional atau dalam kebijakan-kebijakan luar negeri atau negara besar seperti Amerika Serikat juga bisa mempengaruhi terkait dengan program nuklir dari Korea Utara. Nah, karena itu soal terkait dengan program nuklir yang dibangun oleh pemimpin Korea Utara itu sendiri membuat masalah yang serius terkait dengan program nuklir dari Korea Utara. Yang berikut di sini terkait dengan dimensi pemerintahan di kawasan Asia Timur sendiri itu salah satunya itu kebangkitan ekonomi dari Tiongkok atau negara Cina. Kenapa? Karena transformasi dari ekonomi Tiongkok itu sendiri dia memicu persaingan antara regional. Nah, kenapa? Karena kebangkitan ekonomi di saat pemimpin Cina atau jadi presiden Cina atau Tiongkok yang memimpin yaitu Xi Jinping, dia lakukan transformasi ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar di Tiongkok. Selain itu ekonomi di Tiongkok, nah kekuatan yang Xi Jinping bangun juga itu menjadi kekuatan ekonomi yang bertumbuh sangat besar. Nah, di sini selain itu juga investasi besar-besaran dalam infrastruktur, teknologi maupun industri manufaktur telah meningkatkan daya saing Tiongkok
di pasar global. Nah, di persaingan itu dan transformasi dari Tiongkok sendiri itu membuat persaingan antara negara-negara di kawasan Asia Timur, terlebih khususnya di kawasan regional di Asia Timur. Yang berikut adalah diplomasi dan aliansi strategi atau strategi aliansi. Nah, di sini yang berperan besar yaitu salah satunya peran Amerika Serikat terkait dengan aliansi militer dan diplomasi dengan Jepang bersama Korea Selatan yang menjaga keseimbangan kekuatan. Pertama, kehadiran militer di kawasan Asia Timur ini memberikan jaminan keamanan bagi sekutunya, tetapi tidak untuk uh, blok yang bertentangan dengan Amerika. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tuh aliansi ini juga bertujuan untuk menjaga kebebasan navigasi dan menanggapi ancaman dari negara-negara seperti Korea Utara maupun Cina atau Tiongkok. Selain itu, hubungan erat antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan juga mempromosikan kerjasama ekonomi dan teknologi yang saling menguntungkan, yang meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan. Nah, pembangunan aliansi strategi dan diplomasi ini yang dibangun oleh Amerika itu dia membangun hanya dengan sekutu. Nah, otomatis dengan negara yang tidak bersekutu dengan Amerika Serikat itu otomatis akan menimbulkan sebuah masalah. Untuk itu masalah ini juga adalah masalah yang dihadapi oleh dimensi pemerintahan di kawasan Asia Timur. Selain itu juga diplomasi dan strategi aliansi juga ini salah satunya itu menjaga kemitraan regional di negara yang bersekutu dengan Amerika. Salah beberapa negara yang bersekutu yaitu Jepang, Korea Selatan, India, Australia, itu yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Nah, di situ kan dari beberapa negara selain Amerika Serikat itu kan berada di kawasan Asia Timur. Nah, di sini juga upaya diplomatik melalui ASEAN dan Quad mempromosikan stabilitas regional dengan negara yang tidak beraliansi dengan mereka. Yang kedua, pendekatan berbasis dialog dan diplomasi yang digunakan oleh ASEAN untuk mengatasi konflik dan membangun kepercayaan antara anggota-anggotanya, sementara untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur dengan fokus pada keamanan maritim dan kerjasama dalam bidang strategis seperti keamanan dan mitigasi bencana. Nah, di situ kan kerjasama yang dilakukan Amerika dengan negara blok sekutu itu kan dia dari tempat lain atau istilahnya dari negara lain, dia mengambil bagian sekutu di kawasan Asia Timur yang dilakukan, dia membangun begitu, otomatis negara di kawasan timur yang tidak seblok dengan Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Australia dan India juga itu menjadi Jepang, Korea Selatan itu kan dia akan menjadi ancaman. Kenapa? Karena ancamannya itu ancaman itu dia akan masuk melalui pertahanan, terus maritim di bencana, maritim seperti keamanan, terus mitigasi bencana. Nah, di situ dia walaupun membangun, tapi dia akan membuat perselisihan antara kawasan-kawasan itu menjadi bermusuhan atau berkonflik, dan masalah begitu akan sangat sulit dan lama sekali untuk diselesaikan. Setelah lihat dimensi pemerintahan dari studi kawasan Asia Timur, di sini sendiri kita bisa melihat bahwa diplomasi dan strategi aliansi ini juga dapat menguntungkan sesama jika dilihat dari
Amerika, Jepang, Korea Selatan mau India dan Australia. Nah, negara-negara sekutu itu orang akan melihat bahwa itu menguntungkan mereka. Juga orang akan melakukan diplomasi atau diplomasi untuk dengan negara-negara blok lain yang bermusuhan atau berlawanan dengan blok ini. Nah, itu juga kalau mereka melakukan diplomasi itu otomatis jika memang diplomasi mereka baik, mereka akan bekerja sama. Tetapi jika diplomasi mereka tidak baik, maka otomatis itu akan memperburuk keadaan atau menambah lagi masalah. Dari situlah beberapa masalah yang kita lihat. Nah, di situ ada banyak sekali tentang masalah terkait dengan geopolitik, geografis, terus tentang masalah keamanan, terus sama mitigasi bencana yang terjadi. Terima kasih, mungkin sekian dan sampai jumpa.